Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja GKI Suara Kristus. Pada hari Minggu sore ini kita bersyukur hanya oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun lewat YouTube atau via online. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita sore hari ini akan menyiapkan hati pikiran kita. Kita fokus untuk menerima dan mendengar kebenaran firman Tuhan sore hari ini, yang saya yakin Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan melalui firman kebenaran yang akan disampaikan sore hari ini. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah, Sang Juru Selamat dalam hidup kami, penolong dan penghibur kami. Kami sangat-sangat merindukan Engkau Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sore hari ini, kami berjumpa kembali, bertemu kembali, kami mendengarkan renungan firman-Mu melalui online ini. Tetap Bapa, kami mohon urapan dan kuasa daripada Roh Kudus sendiri turun atas setiap kami, khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, supaya firman kebenaran ini yang kami dengar akan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, urapi kami, berikan roh hikmat atas kami, supaya di dalam kami mendengar, kami juga menerima berkat, pengertian-pengertian yang baru dari Roh Kudus atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu sore hari ini. Semua ini kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengar, serta akan membahas bagaimana kasih Yesus menyelamatkan seorang wanita Samaria, dan kasih Yesus ditujukan bagi kita semua. Dan sore hari ini saya beri judul, yaitu Dari Pendosa Menuju Surga. Nanti kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 3-42. Dan memang Injil Yohanes ini penuh dengan kisah bagaimana kehidupan orang-orang yang diubahkan hatinya, kehidupannya ketika bertemu dengan Yesus. Dan ini adalah poin utama yang akan sama-sama kita dengar sore hari ini. Bagaimana perjumpaan dengan Yesus ini memberikan satu perubahan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa setiap masalah, sakit, penyakit, atau apapun, pasti akan menemukan solusi dan jalan keluar dari Yesus Kristus, karena memang Dia adalah Allah yang menjadi sumber dari segalanya. Dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 3-42. Memang agak banyak, tapi Bapak Ibu Saudara nikmati setiap kata-kata dari firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, karena akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Lalu kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu dalam Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kita baca ayat 21, dan seterusnya, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Lalu Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 27, 28, 29, kita baca sama-sama lagi. "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Lalu yang terjadi adalah bagaimana perempuan Samaria ini datang kepada Yesus, lalu menjumpai Yesus, dan kita melihat dari kisah yang kita baca sebagian dulu, kita melihat mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-9, bagaimana Yesus dengan caranya, dengan rencananya, pada saat akan kembali ke Galilea, melintasi daerah Samaria, lalu di situ terdapat sumur Yakub. Yesus yang sangat letih perjalanannya duduk di pinggir sumur itu, dan hari kira-kira tengah hari siang, dan murid-muridnya disuruh meninggalkan Yesus untuk pergi ke kota. Ya. Dan apa yang terjadi? Saat Yesus seorang diri di situ, ada seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Dan Yesus dengan tenang berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Sementara murid-murid Tuhan Yesus sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan perempuan Samaria itu terkejut dan heran. Lalu bertanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Karena memang pada waktu itu memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi dikatakan tidak bergaul, memang tidak bertegur sapa, tidak berhubungan persahabatan apalagi. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada inisiatif dari Tuhan Yesus untuk menyapa seorang perempuan Samaria ini. Dan melalui ayat yang kita baca, kita jadi mengetahui bahwa Yesus atau sifat daripada Tuhan Yesus adalah selalu proaktif, di mana Tuhan Yesus selalu memiliki inisiatif untuk datang dan menjangkau orang-orang yang dipilihnya. Dan kita bisa tahu kenapa Yesus selalu proaktif. Kenapa Tuhan Yesus selalu memiliki inisiatif untuk menjangkau orang Samaria. Khususnya dalam kisah ini ada seorang wanita Samaria. Karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini. Allah datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak memandang kepada suku, bangsa, ras, atau warga negara apapun, tapi Tuhan Yesus datang dengan kasih dan dia ingin menyelamatkan. Sehingga kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi memang inisiatif itu datang dari Allah Bapa.
Dan saat Tuhan Yesus melakukan tugas penginjilan, melakukan tugas amanat agung dari Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa inisiatif, proaktif, selalu datang daripada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Tanpa perlu kita minta, ternyata Tuhan yang mengetahui hati, pikiran kita, Dia sudah menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan Yesus selalu menegur kita saat kita mulai jauh daripada Dia. Roh Kudus selalu bekerja dengan caranya yang ajaib untuk mengembalikan, mengingatkan kita kembali kepada jalan yang benar. Karena Allah Bapa sangat mengasihi kita, dan Dia selalu ingin agar kita semua diselamatkan. Lalu bagian yang kedua, saat Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu menilai perkataan Tuhan Yesus dari situasi, kondisi yang terjadi di situ. Sumur itu amat dalam, Tuhan Yesus tidak membawa timba, lalu bagaimana Dia bisa mengambil air dan memberikan minum kepada perempuan Samaria itu? Bahkan perempuan Samaria itu bertanya, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami?" Yesus menjawab, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan sebaliknya, air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Disinilah poin kedua yang akan saya bahas. Bagaimana Tuhan Yesus itu menawarkan suatu solusi, jalan keluar yang terbaik, bahkan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang yang berdosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi wanita Samaria ini, dan Tuhan Yesus menawarkan air hidup, di mana kalau wanita itu menerima air hidup yang akan Tuhan berikan, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Bahkan mata air itu akan memancar, mengalir keluar dari dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Penekanan daripada kata-kata dan firman Tuhan ini sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan Dia sedang mengetok kita. Kita pernah dengar ayat itu dan kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Tuhan Yesus menawarkan dirinya yang adalah air hidup. Saat Dia mengetok pintu hati kita, maukah kita membuka pintu hati kita, mendengar suaranya, percaya, membuka pintu hati kita dan mengizinkan Dia masuk? Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita ini, maka seperti kata Yesus akan terjadi. Kita tidak akan pernah haus lagi. Bahkan sebaliknya, air yang diberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Kalau kita menerima Yesus Kristus, maka Yesus akan hidup dalam hidup kita. Kasih-Nya akan kita rasakan. Dan bahkan kasih-Nya akan memancar dari kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu akan terjadi terus-menerus, memimpin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita membuka hati kita, memberi respon yang baik terhadap tawaran Tuhan Yesus. Solusi kehidupan, pengharapan yang kekal, Dia sampaikan kepada kita. Lalu bagaimana respon perempuan ini? Perempuan ini di ayat 15, Yohanes 4 ayat 15, perempuan ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Perempuan ini menanggapi dengan hal yang logis, karena dia belum melihat makna rohani dari setiap perkataan yang Yesus sampaikan. Karena perempuan ini merasa bahwa dia datang ke tempat ini dalam kondisi yang sepi, karena memang menghindari orang banyak,
dan dia harus selalu ke situ. Dan bagi perempuan yang kita akan baca nanti bahwa dia memiliki 5 suami, ternyata hal itu yang membuat dia malu, membuat dia minder, membuat dia tidak ingin bertemu dengan orang yang lain, mencari waktu yang sepi untuk datang menimba air dan dia minum di situ. Perempuan ini belum memahami apa yang Tuhan katakan. Lalu Yesus bilang, pergi, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan itu menjawab, aku tidak mempunyai suami. Yesus menjawab lagi, betul, apa yang kau katakan adalah jujur. Bahkan Tuhan Yesus menjawab, memang engkau tidak memiliki suami. Bahkan Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pada saat Yesus bertanya dan perempuan itu menjawab dengan jujur, bahkan Tuhan Yesus membenarkan perkataan perempuan itu, jawaban perempuan itu, bahkan menyatakan lebih detail lagi kondisi dari perempuan itu yang kita lihat. Masa kan ada seorang perempuan yang mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padanya itu bukan suaminya. Kita bisa memandang rendah perempuan ini, memandang kotor perempuan ini perempuan seperti apa. Tapi orang-orang seperti perempuan atau wanita Samaria ini yang hidupnya kotor, yang hidupnya rusak, yang hidupnya jauh dari kehidupan yang benar, Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Dan pada saat Tuhan Yesus menyatakan semua ini, barulah terceliklah mata jasmaninya dan mata rohani dari wanita Samaria ini. Tiba-tiba wanita ini tersadar dan berkata, langsung dia berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan Samaria ini dijamah oleh kasih Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan yang mencelikkan hatinya, membuat dia memiliki respon yang baik, dan dia menyadari bahwa yang di hadapannya adalah seorang nabi. Bahkan disebut Tuhan nyata sekarang kepadaku, yang dianggap sebagai Tuhan, guru yang agung. Satu pengakuan yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena perempuan ini melihat siapa yang di hadapannya. Dan ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, sadarlah dan lihatlah, rasakan bahwa Tuhan sedang datang dalam hidup kita. Saat kita menyadari bahwa Yesus Tuhan yang datang dalam hidup kita, yang mengasihi kita, adalah Allah yang penuh dengan kuasa, mari kita memberikan respon seperti yang terjadi dalam wanita Samaria ini. Kuasa roh Tuhan akan bekerja, lalu membuat kita bisa berkata dan melihat, sungguh benar engkau Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang menyelamatkanku, Allah yang menolong hidupku, Allah yang sudah bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib untuk menyelamatkan aku. Janji keselamatan sudah diberikan dalam hidup kita semua. Lalu bagian yang ketiga, mari kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 21, Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Dan di ayat 23 dikatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, dan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu menjawab, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, percayalah kepada Yesus. Saat ini, Yesus sendiri sedang berbicara buat kita semua. Percayalah kepadaku. Dan perkataan Yesus ini adalah perkataan yang benar. Allah ingin kita menyadari, kita mengerti bahwa saatnya itu sudah datang dan sudah tiba saat ini. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Sore hari ini, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini, membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran ini,
lalu percaya bahwa Yesus sudah datang dalam hidupmu dan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah menginginkan penyembah-penyembah yang demikian. Mari jaga hidup kita baik-baik, maka Yesus akan datang dan selalu hadir dalam hidupmu. Dan Yesus sedang berkata-kata kepada kita saat ini, percayalah kepada Yesus. Seorang wanita Samaria yang tidak mengenal siapa Yesus, tapi dia memberikan respon yang baik, memberikan respon yang benar, dan dia berkata jujur, percaya kepada Yesus, dia menerima air hidup. Dan saat itu terjadi, saat respon yang baik itu terjadi, saat perempuan itu mengaku Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita itu sedang berlangsung. Dan kita bisa membacanya di dalam Yohanes 4 ayat 34, bagaimana Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sedang bekerja. Dia mencari pekerja-pekerja. Dan kitalah yang menjadi pekerja-pekerja. Mari kita lihat ayat selanjutnya, 35 dan seterusnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, saat wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air kehidupan, di mana kasih Allah itu membual keluar dari kehidupannya, dan dia tidak bisa diam, tidak bisa tidak melakukan apapun, bahkan sampai menyaksikan perkataan Yesus itu kepada segenap orang di kota Samaria. Dan yang lebih luar biasanya lagi, banyak orang-orang Samaria percaya dengan perkataan perempuan ini, karena orang-orang Samaria melihat bagaimana seorang Samaria yang kotor hina, penuh dengan dosa, tiba-tiba berubah, dan dia bisa menyampaikan satu perkataan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan hikmat Allah, yang menjelaskan dengan detail siapa Yesus Tuhan itu. Karena wanita Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus datang untuk menjamah hati, menjamah pikirannya, mengubahkan kehidupannya, sehingga kasih Allah benar-benar terjadi dan penuh dalam kehidupan wanita ini. Dan hasilnya, buah yang dihasilkan oleh wanita Samaria ini dengan bersaksi, ada banyak orang Samaria yang percaya kepada perkataan Yesus dan mau datang meminta Yesus untuk mengajar mereka. Dan ini terjadi selama 2 hari. Dan apa yang terjadi, orang banyak itu berkata kepada perempuan Samaria ini, mereka semua percaya, tapi bukan lagi karena perkataan yang dikatakan oleh wanita Samaria ini, tetapi mereka percaya karena mereka mendengar sendiri dari Yesus Tuhan, yang adalah Juru Selamat, dan benar-benar orang Samaria mengalami keselamatan dari Tuhan dan mengatakan bahwa Dialah benar Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mendengar satu kisah yang luar biasa sekali, di mana wanita Samaria ini menjadi seorang penginjil pertama di tanah Samaria,
Dan kita melihat bagaimana ada banyak orang yang dimenangkan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan dibawa kepada Tuhan. Sehingga hidup wanita Samaria ini yang dulu penuh dengan dosa, penuh dengan kotor, penuh dengan tidak berarti, hidup yang tidak berguna, tapi sekarang menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan dengan maksimal untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendengar kisah ini. Perjumpaan dengan Yesus adalah satu titik di mana kehidupan rohani kita mulai dibangkitkan kembali. Panggilan Tuhan dalam hidup kita saat Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya, kita harus menjadi pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan bagi Tuhan. Karena Tuhan sedang mencari penuai-penuai. Dan saatnya itu sudah tiba sekarang. Kita adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Tinggal kita mau membuka pintu hati kita, membuka pikiran kita, membuka iman kita ini untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan pakai. Siapapun dari kita, bagaimana keadaan kita, tidak peduli status sosial apapun, tidak peduli pekerjaan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, tidak peduli kondisi apapun yang sedang menimpa, yang terjadi dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang menderita kesulitan, kesusahan secara ekonomi, secara keuangan. Mungkin akhir-akhir ini ada yang sakit, mengalami sakit penyakit yang seolah-olah tidak berhenti-henti, tidak selesai-selesai, tidak tuntas-tuntas, penyakit mungkin yang terlalu berat untuk ditanggung. Atau Bapak Ibu Saudara mengalami gangguan-gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Hidup saudara mulai menjauh dari Tuhan dan agak kacau. Bapak Ibu Saudara mencari ketenangan, kedamaian. Hanya Yesus jawabannya. Hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan air hidup itu, yang membuat kita menjadi hidup kembali dan kita menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Sore hari ini mari kita kembali percaya kepada Yesus dan kita izinkan Dia untuk bekerja dalam hidup kita dan kita lakukan panggilan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu kita sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir dengan apapun yang saat ini sedang terjadi. Memang iblis sedang bekerja dengan caranya yang kejam, caranya yang licik, caranya yang mempengaruhi hidup kita untuk khawatir dan takut. Tapi kita punya Yesus Tuhan yang di atas segalanya. Mari kita akan baca satu ayat sebagai ayat yang terakhir sebelum kita mengakhiri firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, amin. Karena memang itulah yang terjadi saat Tuhan datang untuk menangkap, bahkan menjangkau hidup kita, menyelamatkan kita. Maka hidup kita sudah merdeka, hidup kita sudah menang, karena Dia telah mengasihi kita, dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu, melepaskan kita dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, baca sekali lagi ayat penutup di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 nanti di rumah. Lalu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa tidak
ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat kita percaya sungguh-sungguh, saat kita setia sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari, mulai sore hari ini, besok dan seterusnya, jangan kita fokus dengan masalah kita. Kita punya masalah, kita datang dan bawa kepada Tuhan. Saat kita percaya, kita akan melihat bahwa Yesus sudah hadir dalam setiap masalah kita. Yesus sudah memberikan solusi dan jalan keluar. Bahkan Yesus menginginkan kita menjadi penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan fokus dengan masalah kita. Mari kita fokus dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita kembali di dalam hadirat Allah. Mari kita menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saat kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka perjumpaan dengan Yesus Kristus itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh, yang dengar-dengaran, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sore hari ini, dan saya percaya kasih-Nya mengalir memenuhi hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami sudah dengar firman kebenaran Tuhan sore hari ini. Tuhan hadir dalam hidup kami. Selalu ada inisiatif dan proaktif dari Tuhan untuk menjangkau menyelamatkan hidup kami. Kasih-Mu lebih besar dari segalanya, dan Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dan saat kami berserah, kami percaya kepadamu, kami akan melihat kuasa-Mu terjadi. Kami akan melihat hadirat-Mu nyata. Kami akan melihat bahwa kehidupan kami semakin hari semakin dipulihkan, dan kami akan mengalami kemenangan dan sukacita serta damai sejahtera yang kekal yang daripada Yesus Kristus yang akan terjadi dalam hidup kami, yang akan memimpin, membawa kami sampai kepada hidup yang kekal nanti sesuai dengan janji kebenaran yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami percaya segala sakit penyakit kami, segala masalah kami, segala kekurangan kelemahan kami, segala ujian cobaan yang kami hadapi, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kehidupan kami, merusak kehidupan kami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu sudah menyelamatkan kami, melindungi kami, memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan. Mari bekerjalah dalam hidup kami Bapa, bekerjalah dalam hati dan roh kami Tuhan. Kuasai hidup kami untuk menjadikan kami alat-alat-Mu. Pakai kami untuk menjadi penjala-penjala manusia. Pakai kami untuk menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini. Ini kerinduan, ini doa kami. Biar ini terjadi menurut kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kudus kami sudah berdoa, dan kami percaya, kami terima sukacita, damai sejahtera, berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.